will help you fight them. A small force might slip through them to solve the problem at its source. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film kerajaan yang berjudul In the Name of King Adungeon Siegetale, yang dirilis pada tahun 2007 silam. Film ini berkisah tentang sebuah kerajaan bernama Ehab yang sangat tentram dan damai. Tapi tiba-tiba, kerajaan ini diserang oleh makhluk aneh yang bentuknya setengah manusia dan setengah binatang. Segerombolan makhluk menyeramkan ini bernama Kruk. Mereka memporak-porandakan seluruh isi negeri. Bagaimana kisah keseruannya? Yuk mari kita kupas alur ceritanya. Film berawal di kerajaan bernama Ehab, di mana seorang penyihir bernama Galian sedang asik bersama seorang penyihir lain bernama Muriela. Saat keduanya bercumbu, Galian menyerap sihir yang mengalir dalam tubuh Muriela. Is that your wish? What do you know of love? The poem. Ayah Muriela, Merik, merasakan energi negatif tersebut. Merik lalu pergi ke sumber energi itu di lereng gunung berapi, dan menemukan bahwa Galian telah menggunakan sihirnya untuk mengendalikan pasukan binatang buas yang dikenal sebagai Kruk. Sementara itu, di desa bernama Stonebridge, seorang pria yang sering dipanggil Farmer sedang bekerja di kebunnya bersama putranya, Zeb. Di saat keduanya asik berkebun, teman Farmer yang bernama Norik datang untuk memberitahu Farmer bahwa pasukan raja sedang membuka lowongan untuk menjadi prajurit. Namun, Farmer terlihat tak tertarik dan lebih memilih hidupnya sebagai petani bersama keluarga kecilnya. Karena Farmer tak tertarik, Norik pun menjelaskan tujuan utamanya ke sini. Tentu saja Farmer menolak dan menyarankan Norik untuk makan malam bersama keluarganya. He always knows how to set a mood. Malam harinya, di rumah Farmer, Norik akhirnya bisa makan makanan enak yang dimasak oleh istri Farmer, Solana. Adding on his friend seems to be your. Everyone's got a talent. Di pagi harinya, Solana dan Zeb pamit pergi ke pasar untuk menjual hasil pertanian mereka. Selain ke pasar, Solana juga pamit untuk mengunjungi orang tuanya di desa Stonebridge, sebelah utara. Sedangkan Farmer tetap tinggal di rumah untuk menjaga kebun. Sementara itu, di istana kerajaan Ehab, Raja Conrad mendapatkan kabar bahwa pasukan Kruk mulai berkeliaran di mana-mana dan membunuh semua orang, termasuk pengawal kerajaan. Namun, keponakan Conrad, Duke Fallow, tak percaya bahwa Kruk yang merupakan binatang bisa membunuh banyak orang. Meskipun terdengar aneh, Conrad tetap percaya karena bisa saja pasukan Kruk dikendalikan oleh sihir hitam. Report to your king. Solana dan Zeb tiba di desa dan langsung menemui orang tua Solana yang sangat merindukan cucunya. Keduanya lalu makan siang bersama kakak Solana, Bastian, sedangkan ayah Solana sedang sibuk di menara lonceng untuk memimpin acara pernikahan tetangganya. Di sisi lain, saat Farmer sedang mencangkul, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan benar saja, seekor Kruk langsung menyerang Farmer. Farmer pun segera melawan balik menggunakan taktik rahasianya hingga berhasil mengalahkan Kruk dalam waktu singkat. Setelah itu, Farmer menuju gudang untuk membantu Norik yang kewalahan melawan para Kruk. Setelah mengalahkan semua musuh, keduanya pergi ke desa karena khawatir tentang keadaan Solana. Kruger beasts. Sementara itu, Muriela sedang berlatih pedang dengan komandan bernama Taris di kebun istana. Namun, latihan mereka diganggu oleh Duke Fallow, yang mengomentari Taris agar fokus mempersiapkan prajurit untuk melawan Kruk. Tentunya, Taris tidak menyukai Fallow karena dianggap tak berguna bagi kerajaan. Namun, Taris tak punya pilihan selain mematuhi perintah keponakan raja tersebut.
You are mistaken. Di sisi lain, Zeb, Solana, dan ayahnya sedang berada di menara lonceng untuk memberi aba-aba kepada sepasang pengantin. Namun, saat hendak membunyikan lonceng, mereka melihat rombongan Kruk yang muncul di wilayah tersebut. Tanpa banyak bicara, Solana langsung menyuruh ayahnya membawa Zeb ke tempat yang aman, sementara ia membunyikan lonceng sebagai peringatan bagi warga desa. Namun sayangnya, itu sudah terlambat, karena para Kruk mulai menyerang dan membunuh sebagian warga. Pada saat yang sama, Farmer dan Norik datang dan mulai membunuh Kruk sebanyak yang mereka bisa. Setelah merasa cukup, Farmer dan Norik pergi ke rumah mertua Farmer untuk menjemput Solana. Namun, sayangnya Solana masih berada di atas menara lonceng. Farmer, Norik, dan Bastian kemudian pergi mencari Solana, sedangkan Zeb tetap tinggal bersama kakek dan neneknya. Sayangnya, para Kruk telah lebih dulu sampai di menara dan menculik Solana. Di samping itu, Galian sedang menggunakan sihirnya untuk mengendalikan pasukan Kruk. Ia mengirimkan sosok kesatria gelap yang bertugas sebagai avatarnya guna melihat keadaan di desa. Ketika Farmer sampai di menara, ia melihat api yang sudah melalap seluruh menara dan menganggap kalau Solana sudah mati. Di saat itu juga, Galian mengirim kesatria kegelapan untuk mengejar Farmer. Namun, dengan mudahnya, Farmer membunuh kesatria tersebut. Meskipun begitu, Galian tak menyerah dan kembali mengirim kesatria lain untuk membunuh orang tua Solana. Tidak lama kemudian, Farmer datang dan langsung melawan para Kruk yang membunuh orang tua Solana, sedangkan Zeb bersembunyi di lemari. Ketika pandangan para Kruk teralihkan, Zeb dengan cepat melarikan diri, namun kemudian diikuti oleh kesatria kegelapan yang membunuhnya di semak-semak. Setelah membunuh banyak orang, Galian membuat pasukan Kruk mundur bersama beberapa orang yang sudah mereka culik, termasuk Solana. Farmer dan Bastian lalu menguburkan Zeb serta kakek neneknya dengan perasaan sedih. Norik kemudian memberitahu Farmer kalau ia tak menemukan tubuh Solana di menara dan kemungkinan Solana masih hidup. Sementara itu, di ruang bawah tanah istana kerajaan, Fallon menemui Galian untuk mengingatkan bahwa mereka sudah memiliki kesepakatan untuk mengambil alih tahta kerajaan. Di sini, Fallon merasa kalau Galian tidak terlalu sesat dalam menangani rencana mereka. Namun, Galian membantah dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemampuan Farmer yang bisa menghabisi kesatria kegelapan dalam waktu singkat. Ini akan menjadi penghalang bagi mereka. Stir things up. Agreement. Tell me, Duke. The king's army when the Krug came killing. Tak lama kemudian, Raja Conrad beserta bawahannya tiba di desa untuk mencari orang-orang yang mau bergabung menjadi prajurit kerajaan. Setelah itu, sang penyihir Merik menemui Farmer dan mencoba menjelaskan bahwa Raja sangat membutuhkannya agar bergabung dengan prajurit kerajaan. Namun, tentu saja Farmer menolaknya begitu saja. Farmer, Norik, dan Bastian kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari Solana yang diyakini diculik oleh Kruk. Selama perjalanan, mereka tiba di sebuah jembatan rusak di atas tebing, dan jalan satu-satunya yang paling cepat adalah dengan meluncur melewati tali jembatan menggunakan ikat pinggang. Dalam percobaan pertama, Farmer berhasil. Namun, saat Norik dan Bastian mencobanya, mereka malah terjatuh ke dalam sungai. Untungnya, mereka masih bisa selamat. Sementara itu, Raja dan Teris kembali ke istana dan menemukan Fellow dalam keadaan mabuk dengan seorang wanita di kursi raja. Hal ini tentu saja membuat Raja Conrad marah dan meminta Teris untuk mengusir Fellow. No! Don't wait any longer! Setelah diusir, Fellow menemui Galian dan menuntutnya untuk mempercepat rencana mereka. My leash. Singkat cerita, di pagi harinya,
Fellow meminta maaf kepada Raja Conrad atas perbuatannya kemarin dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan kebaikan hatinya, Conrad pun memaafkan keponakannya tersebut, dan keduanya kembali sarapan di meja yang sama. A well-timed diplomacy. Long live the king! Di sisi lain, Farmer, Norik, dan Bastian tiba di hutan Said Egewik yang terkenal berbahaya. Ketika ketiganya melewati semak-semak, tiba-tiba tubuh mereka ditangkap oleh tanaman merambat yang mengikat kaki mereka dan menggantungnya ke atas. Ternyata, itu adalah jebakan dari para nimfa, peri-peri yang suka menyendiri dan tidak ingin ada yang memasuki wilayah mereka. Farmer kemudian menggunakan bom sihir untuk melepaskan diri dan berjanji kepada para nimfa bahwa mereka akan segera pergi. Kembali ke kerajaan, Muriela yang baru bangun bertanya kepada Raja Conrad tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum sempat menjawab tentang Kruk, Conrad tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Merrik yang merasakan rajanya dalam bahaya segera kembali ke kastil. Sementara itu, Fellow yang menemui Galian juga merasakan hal yang sama, yaitu pusing dan mual. Ternyata, itu adalah ulah dari Galian yang sengaja meracuni menu sarapan sang raja. Ia juga memiliki penawarnya, yang ia berikan kepada Fellow sambil memperingatkannya untuk tidak macam-macam dengannya. Sesampainya di kastil, Merrik menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan sang raja. Teris kemudian memberitahu Merrik bahwa Fellow melarikan diri dari kastil dan membawa sebagian besar pasukan kerajaan. Teris mencurigai bahwa Fellow lah yang meracuni raja dengan bantuan Galian. Kecurigaan mereka juga merujuk pada kekuatan besar yang dimiliki Galian, dan mereka berpikir bahwa Galian mendapatkan bantuan dari Muriela. Merrik segera menginterogasi putrinya itu, dan Muriela mengaku jatuh cinta pada tipu muslihat Galian. Merrik mengingatkan bahwa Muriela hanya dimanfaatkan oleh Galian, dan keputusannya itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan. The balance of magic. Sementara itu, Fellow menyuruh para prajurit agar mengikutinya dan akan membunuh siapapun yang tidak menuruti perkataannya. Di hutan Shilaim, Farmer, Bastian, dan Norik dibimbing oleh pemimpin nimfa, Elora, ke tepi hutan. Elora juga menjelaskan bahwa para peri nimfa tidak mau terlibat dalam urusan manusia. Singkat cerita, di malam harinya mereka benar-benar berhasil keluar dari hutan dan menemukan Kruk yang sedang mengangkut para sandera untuk dibawa ke sarang mereka. Ketiganya diserang oleh dua Kruk, tetapi mereka berhasil membunuhnya. Norik dan Bastian kemudian menyamar dengan menggunakan helm Kruk, sementara Farmer berpura-pura menjadi sandera, sehingga ia bisa mencari Solana. Sayangnya, penyamaran Bastian dan Norik diketahui, dan akhirnya keduanya pun ditangkap. Sementara Farmer, yang berhasil menemukan Solana, malah dihantam oleh Kruk sampai pingsan. Keesokan harinya, Solana terbangun dan melihat Norik serta Bastian yang disandera di kandang yang sama. Solana pun shock saat tahu bahwa orang tuanya dan Zeb terbunuh. Namun, Norik yakin bahwa Farmer akan datang menolong mereka. Farmer terbangun dan mendapati dirinya terikat di pohon. Di situ, ada juga kesatria kegelapan yang mengaku penasaran dengan Farmer karena ia tidak bisa ditebak seperti manusia lainnya. Like reading scrolls of flesh. Karena Farmer tidak mau memberikan keterangan, kesatria itu sengaja menarik tali untuk membunuhnya. Namun, Farmer bergerak cepat dan merebut pedang kesatria itu, lalu membunuhnya. Setelah Farmer berhasil melepaskan diri, Merrik tiba-tiba muncul dan membantu menyelamatkannya dengan ramuan ajaib. Come on. Sementara itu, di kastil, Muriela merasa bersalah dan memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya, temannya segera datang dan memberinya nasihat. Alhasil, Muriela pun bisa berpikir jernih dan memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan melawan Kruk. Di sisi lain, Merrik membawa Farmer ke camp untuk diperkenalkan kepada Raja Conrad. Merrik menjelaskan bahwa Farmer ini adalah anak raja yang hilang saat peperangan 30 tahun yang lalu. Bukti itu diperkuat oleh Norik, yang dulu ternyata merawat kuda ratu. Setelah pembantaian di Oxley Pass, Norik menemukan seorang anak laki-laki kecil berkeliaran. Saat itu,
di Oxley Pass hanya ada satu anak laki-laki, yaitu sang pangeran. Sayangnya, Farmer tidak mempercayai cerita itu dan pergi mencari kuda untuk menemukan istrinya. Namun, Merrick terus mencoba meyakinkannya agar Farmer mau bergabung dengan prajurit. Merrick menjelaskan bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan Solana jika kerajaan jatuh di tangan Gallian, karena Gallian pasti akan memanfaatkan kekuasaannya untuk kejahatan yang lebih besar. Selang tak lama, Therese menemui Fellow untuk menyelesaikan masalah tanpa keributan. Namun, Fellow menolak dan dengan percaya diri menganggap dirinya tak terkalahkan, sampai Raja Conrad muncul dan mengejutkan Fellow karena masih hidup. Sebagian prajurit yang mengikuti Fellow juga memilih untuk kembali ke sisi raja dan bersiap untuk berperang. But we are men, nothing more. Tak hanya itu, Farmer kini berubah pikiran dan memilih bergabung dengan prajurit raja. Singkat cerita, pasukan Crook dan Fellow tiba. Raja Conrad lalu mengarahkan para pemanahnya untuk memulai perlawanan, diikuti oleh prajurit berpedang untuk memulai pertarungan sengit. Gallian menggunakan sihirnya untuk memanggil pasukan Crook dari bawah tanah, yang melakukan serangan tiba-tiba. Tak hanya itu, Gallian juga mengirim kesatria kegelapan serta melakukan serangan dengan tembakan api hingga mengenai para prajurit. Pertempuran semakin memanas, hingga Raja Conrad ikut turun tangan. Di tengah kekacauan itu, Fellow terus-terusan memanahi Raja Conrad. Namun, sang raja tak menyerah begitu saja, sampai munculnya kesatria kegelapan yang akan menyerang si raja. Untungnya, Farmer lebih dulu meraih tombak dan menusukkan ke kesatria itu, kemudian memenggalnya. Fellow lalu sesekali lagi mengarahkan anak panahnya ke Raja Conrad dan mengenainya sebelum akhirnya ia kabur. You have won nothing but time. Singkat cerita, prajurit raja berhasil memenangkan peperangan melawan Crook. Fellow dan beberapa prajuritnya yang terhisar kemudian melewati hutan untuk kembali ke istana. Namun, di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan Morella. Fellow pun berpikir untuk menculik Morella, tetapi ternyata itu adalah jebakan para nimfa yang tiba-tiba muncul dan menangkap semua prajurit. Karena ketakutan, Fellow pun segera mengambil pedangnya dan mencoba membunuh Morella. Tetapi, Morella dengan sigap melawan balik Fellow. Salah satu nimfa lalu membawa Morella pergi, sedangkan Fellow mencoba melarikan diri dan langsung dikejar oleh para nimfa. Di saat itulah, tanaman merambat menangkap Fellow. Sementara itu, para Crook tiba di markasnya yang bernama Criswain dan mulai melepaskan para sandera untuk dijadikan budak. Ketika Crook membuka kandang, Bestian serta Norik langsung melawan para Crook, sehingga memungkinkan Solana melarikan diri bersama tahanan lainnya. Sayangnya, Norik mati dalam pertempuran tersebut, dan Bestian segera bergabung dengan yang lain untuk mencoba mencari jalan keluar. Namun, Crook lain tiba-tiba menemukan mereka dan kembali menangkapnya. Sementara itu, di kamp kerajaan, Conrad mengalami luka parah akibat tembakan Fellow. Merrick kemudian memanggil Farmer agar ia bisa memenuhi permintaan terakhir ayahnya. Conrad mengungkapkan kalau ia sudah mendengar tentang Farmer yang memiliki jiwa berani dan kerja keras. Raja berpendapat bahwa keterampilan Farmer dalam pertempuran ini menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemimpin yang baik. Farmer pun memegangi tangan Conrad sebelum akhirnya Conrad meninggal. Di sisi lain, Darius menyebutkan bahwa Morella membawa Fellow bersamanya. Sebagai rasa hormatnya kepada kerajaan, Darius mengajak Fellow, yang merupakan pengkhianat kerajaan, untuk berduel. Pertempuran antara keduanya pun dimulai menggunakan pedang masing-masing, dan pertempuran singkat itu dimenangkan oleh Darius. Di saat yang sama,
Seorang prajurit mengumumkan bahwa Raja Conrad telah meninggal, yang membuat Fellow tertawa karena itu artinya dia adalah raja barunya. Namun, di saat itulah Merrick datang dan memperkenalkan semua orang kepada Farmer, yang merupakan putra kandung dari Raja Conrad dan yang akan menjadi raja baru bagi kerajaan Earth. Merrick juga menetapkan Fellow sebagai pembunuh raja, yang artinya ia ditangkap oleh prajurit kerajaan. Semua orang pun berlutut di depan Farmer sebagai raja baru mereka. Di samping itu, para Kruk membawa Solona ke hadapan Gallian, di mana Gallian menyadari bahwa Solona adalah wanita yang dicari oleh Farmer. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini agar Farmer datang menemuinya. Gallian lalu tak sengaja menyentuh Solona dan menemukan bahwa Solona sedang hamil. Kita kembali lagi ke kamp kerajaan, di mana mereka mengadakan upacara pemakaman Raja Conrad sebelum merencanakan pertempuran melawan Kruk. Muriela kemudian dengan sukarela ingin bergabung dengan para prajurit, dan kali ini Farmer menerimanya. Selain itu, Muriela juga mengatakan bahwa ada orang lain yang ingin bergabung, dan ternyata orang itu adalah para nimfa. Para nimfa memberitahu Farmer bahwa mereka biasanya tidak suka berperang, namun kali ini mereka berubah pikiran karena Kruk juga sudah menyerang hutan mereka. Merrick kemudian membawa Farmer, Muriela, dan Elora ke Criswain, di mana Farmer akan melawan Gallian dan membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Gallian memanggil badai untuk mempersulit pertempuran antara prajurit kerajaan dan Kruk. Badai itu membuat cahaya matahari tertutup dan pertempuran antara Kruk dan prajurit pun dimulai. Selagi para prajurit bertempur dengan Kruk, Merrick mengajak Farmer, Muriela, dan Elora melewati pegunungan untuk menunjukkan pintu masuk rahasia ke kantor Gallian. Merrick kemudian berteleportasi ke dalam untuk menghadapi Gallian secara langsung, sedangkan Elora membantu Farmer menggunakan tali untuk mencapai akses pintu masuk rahasia. Merrick lalu memulai duel sihir dengan Gallian. Keduanya menggunakan pedang untuk saling serang, sampai akhirnya Gallian berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Merrick. Bersamaan dengan itu, Muriela merasakan kematian ayahnya dan menggunakan kemampuan teleportasinya untuk memasuki benteng. Sebelum meninggal, Merrick memberikan sihir terakhirnya kepada Muriela, sehingga kini Muriela bisa menjadi ahli sihir kerajaan. Sementara itu, di dalam goa, Bestian berhasil melepaskan rantai dan mengumpulkan beberapa tahanan untuk melawan balik para Kruk. Sedangkan sisanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berhasil mencapai pintu masuk rahasia, Farmer menyelinap ke kantor Gallian dan berhasil menemukan Solana. Tapi, bersama dengan itu, Gallian muncul dan memukul Solana yang mencoba melarikan diri. Dan dari sinilah pertarungan antara Om Ranta dan Gallian terjadi. Dalam pertarungan itu, Gallian menyadari kalau Farmer bukan orang sembarangan. Farmer lalu berhasil melucuti senjata Gallian dan melukai kepalanya. Gallian yang tak terima kemudian menggunakan sihirnya untuk menyerang Farmer dengan badai buku dan merebut pedang Farmer untuk membunuhnya. Tapi, untungnya, Muriela muncul tepat waktu untuk membekukan Gallian dan menyelamatkan Farmer. Solana lalu menggunakan kesempatan ini untuk menikam Gallian sebagai balas dendam karena sudah membunuh putranya, yaitu Zed. Setelah itu, Farmer menghabisi Gallian dengan menggorok lehernya. Kematian Gallian membuat para kesatria kegelapan menghilang, sedangkan pasukan Kruk menjadi lebih tenang serta tak melanjutkan perlawanan dan pergi begitu saja. Semua orang dan juga prajurit kerajaan pun kini bisa bernapas lega setelah menyadari kemenangan mereka. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film In the Name of the King. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film.
Sampai jumpa di video berikutnya.